Kamu sadar gak sih sekarang hampir di setiap kota besar di Indonesia, kita bisa nemuin bank dengan dua label berbeda. Ada yang bertuliskan bank konvensional dan ada juga yang bank syariah. Nah, dua-duanya sama-sama ngelola uang, sama-sama kasih layanan keuangan. Tapi sistem dan prinsip yang mereka jalanin itu berbeda. Terus apa sih yang bikin keduanya itu berbeda? Yuk kita bahas satu persatu biar nggak ulang lagi. Hai, kalau kamu baru di channel ini, selamat datang. Jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara like, share, dan subscribe ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Kalau kita mulai dari dasarnya, perbedaan paling mendasar antara bank konvensional dan bank syariah itu ada pada prinsip yang jadi pedoman operasionalnya. Bank konvensional beroperasi dengan prinsip ekonomi umum berdasarkan hukum positif negara dan aturan lembaga keuangan nasional maupun internasional. Sementara bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, serta diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Artinya, semua kegiatan di bank syariah, mulai dari penghimpunan dana sampai penyalurannya, harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Nggak boleh ada unsur riba atau bunga, goror atau ketidakjelasan, dan ma'isyir atau spekulasi, dan tentu saja harus berbasis kegiatan yang halal dan adil. Kedua jenis bank ini sama-sama punya tujuan ekonomi, tapi dengan arah yang sedikit berbeda. Kalau bank konvensional, fokus utamanya adalah profit atau keuntungan finansial. Tapi di bank syariah, orientasinya lebih luas. Selain mencari keuntungan, bank syariah juga punya misi sosial, seperti menegakkan keadilan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan mendukung kegiatan yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Makanya, bank syariah itu juga menjalankan fungsi sosial seperti baitul mal, menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, hibah atau wakaf uang kepada pihak yang membutuhkan. Nah, ini yang paling sering jadi bahan pertanyaan banyak orang. Nasabah yang menyimpan uang akan dapat bunga, sementara yang meminjam uang wajib membayar bunga. Suku bunga ini ditetapkan berdasarkan kebijakan bank dan kondisi pasar uang. Sementara di bank syariah, sistem bunga itu diganti dengan akad atau perjanjian syariah seperti mudharabah bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola, musyarakah kerjasama usaha, murabahah jual beli dengan margin keuntungan, ijarah atau sewa, dan beberapa akad lainnya. Jadi bukan bunga yang jadi patokan, tapi bagi hasil dan kejelasan transaksi. Bank dan nasabah sama-sama tahu resiko dan keuntungan yang mungkin terjadi. Hubungan antara nasabah dan bank itu seperti kreditor dan debitur. Nasabah sebagai pemberi pinjaman dan bank sebagai penerima pinjaman. Sedangkan kalau meminjam, posisinya terbalik. Bank sebagai pemberi pinjaman, nasabah sebagai penerima. Sementara di bank syariah, hubungan itu lebih bersifat kemitraan. Misalnya dalam akad mudharabah, nasabah sebagai pemilik dana mempercayakan uangnya kepada bank untuk dikelola dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Atau dalam akad murabahah, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disetujui bersama. Keduanya memang sama-sama diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, tapi pengawasan di bank syariah punya tambahan lembaga khusus, yaitu Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Tugas mereka memastikan seluruh aktivitas bank tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kalau di bank konvensional, pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Audit Internal yang berpedoman pada hukum perbankan nasional. Perbedaan lainnya ada di cara bank mengelola dan menyalurkan dana. Di bank konvensional, dana bisa diinvestasikan ke berbagai sektor yang dinilai menguntungkan, selama legal dan tidak melanggar hukum negara. Sedangkan di bank syariah, dana hanya bisa disalurkan ke sektor yang halal. Selain itu, setiap pembiayaan di bank syariah harus punya underlying aset atau dasar aset yang jelas supaya transaksi nggak bersifat spekulatif. Kalau di bank konvensional, perjanjian antara bank dan nasabah diatur berdasarkan hukum nasional. Sementara itu, bank syariah perjanjiannya disebut akad dan setiap akad harus
memenuhi rukun serta syarat yang sesuai hukum Islam. Lalu bagaimana soal denda? Nah, di bank konvensional, denda keterlambatan biasanya dihitung dan masuk sebagai pendapatan bank. Sedangkan di bank syariah, denda keterlambatan tidak boleh diakui sebagai pendapatan, melainkan disalurkan untuk dana sosial sesuai fatwa MUI. Ini bagian yang unik dari bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasis nilai Islam. Bank syariah wajib menunaikan zakat dari keuntungan bersihnya. Biasanya sebesar 2,5% dari laba perusahaan, dan dana itu digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Jadi, selain fungsi ekonomi, bank syariah juga menjalankan peran sosial yang nyata. Meskipun berbeda prinsip dan cara kerja, bank konvensional dan bank syariah sebenarnya bukan pesaing langsung, tapi saling melengkapi. Keduanya berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Bank konvensional dengan inovasi sistem keuangannya, dan bank syariah dengan pendekatan moral dan sosial yang kuat. Nah, ini penting banget. Banyak orang yang salah paham dikira bank syariah itu cuma buat umat Islam. Padahal itu jelas enggak dan mitos. Bank syariah terbuka untuk siapa saja karena nilai yang dipegang itu adalah keadilan, transparansi, dan keberkahan. Itu sifatnya universal. Jadi, perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah bukan cuma soal pakai bunga atau tidak, tapi mencakup filosofi, tujuan, pengawasan, sampai ke cara dana itu dikelola. Pilihan ada di tangan masing-masing sesuai kebutuhan dan keyakinan. Yang paling penting, kita sebagai nasabah harus paham dulu prinsip dasarnya, supaya bisa membeli layanan keuangan yang paling sesuai dan bermanfaat. Nah, itu tadi penjelasan lengkap tentang perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Kalau kamu punya pengalaman menarik seputar topik ini, tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya.